Halo semuanya, Wibu Fisika di sini. Dan sekarang kita akan membahas soal OSN tingkat provinsi atau OSP di bidang fisika tahun 2017 untuk soal nomor 1. Pada soal kali ini, kita akan meninjau sebuah sistem terisolasi yang terdiri dari dua benda, yang mana kedua benda ini akan berinteraksi melalui gaya gravitasi. Salah satu dari bendanya dipasangkan pada sebuah tali, dan dia bebas bergerak atau bebas memiliki pergerakan bandul, dan satu bendanya lagi dibiarkan diam. Dan kita akan mencari periode osilasi dari sistem yang berosilasi ini. Seperti apa soalnya? Mari kita lihat. Ya, di sini kita akan meninjau sebuah sistem yang terisolasi yang terdiri dari dua buah benda, M1 ya, benda M1 dan M2. Dalam sistem ini gaya gravitasi dari luar ya, dari lingkungan itu tidak ditinjau, sehingga tidak ada yang namanya gaya gravitasi bumi ya, seperti ini. Ini itu tidak ada dan tidak kita tinjau pengaruhnya. Massa M1 terpasang pada sebuah tali tak bermassa sepanjang D dan membentuk sebuah bandul yang dipasang tetap pada titik O atau titik pusat koordinat. Massa M1 ini hanya merasakan gaya gravitasi dari bola homogen bermassa M2. Jadi gaya yang dirasakan M1 ini hanya merupakan gaya gravitasi saja. Tidak ada gaya elektromagnetik dan tidak ada gaya gravitasi luar. Nah, posisi dari M2 ini dibuat tetap ya, yang mana posisi pusat massanya berada pada jarak L dari titik O. Nilai L ini hanya sedikit lebih besar dari D plus R ya, sehingga kita punya hubungan L yang sedikit lebih besar atau seminimumnya L itu lebih besar dari D plus R. Dan juga di sini terdapat sudut antara tali dan garis vertikal yang melalui titik O adalah theta, di mana theta diasumsikan kecil atau theta jauh lebih kecil dari 1. Tentukan periode osilasi dari M1. Nah, baik, langsung saja kita coba jawab. Nah, pada setiap soal osilasi ya, ditanyakan periode osilasinya atau frekuensi osilasi atau frekuensi sudut osilasi, kita membutuhkan sebuah persamaan yang dinamakan persamaan osilasi sistem ya. Osilasi sistem atau persamaan osilasi benda yang umumnya dinyatakan dalam persamaan sebuah uh, fungsi posisi, dalam kasus ini x, yang diturunkan dua kali terhadap waktu atau x double dot ditambah omega kuadrat, yang mana omeganya ini adalah frekuensi sudut, dikalikan x yaitu posisi dari bendanya atau dari sistemnya. Nah, ketika dijumlahkan nilainya harus sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan yang umum yang semua sistem osilasi miliki. Ya, semua sistem osilasi yang sederhana miliki ini tuh persamaan wajib. Nah, terus bagaimana cara mencari persamaan ini untuk sistem pada soal pertama ini? Cara mencarinya kita punya dua cara sebenarnya. Satu melalui hukum Newton, yang mana kita meninjau gaya-gayanya ya. Yang kedua kita akan cari menggunakan metode energi. Nah, saya akan bahas kedua cara dari solusi ini. Cara pertama adalah cara menggunakan hukum Newton, ya. Hukum Newton ya. Ya, berarti kita akan meninjau gaya-gaya yang berada pada sistem, ya, atau metode gaya sering disebut. Nah, di sini M1 hanya berinteraksi dengan M2 melalui gravitasi, ya, dan tidak ada gaya-gaya lainnya, sehingga kita pasti akan membutuhkan persamaan gaya gravitasi di sini. Gaya gravitasi dari Newton itu didefinisikan sebagai G, konstanta gravitasi, dikalikan massa M1 dikali massa M2 ya, massa penghasil medannya, dibagi R kuadrat, di mana R kuadrat ini merupakan jaraknya. R ini merupakan jarak dari M1 ke M2. Nah, ini kalau kita nyatakan dalam notasi vektor, kita akan punya faktor tambahan yaitu R topi, di mana R topi ini merupakan vektor satuan yang mana didefinisikan sebagai pembagian ya antara R vektor, yaitu vektor penghubung dari M1 ke M2,
dibagi besarnya, ya, yaitu R saja. Nah, besar dari R ini tuh seperti berapa sih nilainya? Nah, besar dari R ini, kalau kita lihat gambar ya, ini adalah garis yang menghubungkan dari si massa M1 ke titik pusat M2. Ini adalah R-nya. Nah, besar dari R ini kita bisa cari melalui hukum kosinus ya, hukum kosinus pada segitiga. Di sini akan saya gambarkan segitiga dari si hubungan tali ya, hubungan tali dengan M1 dan M2. Ya. Di sini kita punya sudut theta, di sini sudut theta, di sini panjangnya L, di sini panjang tali D, dan di sini merupakan posisi yang ditempati pusat massa M2, di sini posisi M1 ya, dan di sini adalah panjangnya R. Nah, panjang R ini kita bisa cari dengan menggunakan hukum kosinus, yaitu R kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah D kuadrat dikurangi 2 L D cos theta. Nah, kita akan sederhanakan persamaan ini nanti ya. Nah, namun di sini akan saya definisikan sudut baru, yaitu sudut phi, yang mana ini sudutnya berseberangan dari si sudut theta ini ya. Sudut theta yang di sebelah bagian mana sih, bagian kanannya dari sudut theta. Ini akan berguna nantinya ya. Oke, kemudian di sini kita akan meninjau gaya gravitasi yang dirasakan M1, maka kita perlu meninjau yang namanya diagram benda bebas dari M1. Nah, dalam diagram benda bebas ini, M1 hanya akan merasakan gaya gravitasi ya. Namun arahnya kemana? Berbeda pada soal pada sistem yang dipengaruhi gaya gravitasi bumi selalu mengarah ke bawah ya, seperti ini. Ini gaya gravitasi bumi umumnya seperti ini. Namun pada soal kali ini gaya gravitasi sedikit miring ke arah M2 ya, seperti ini. Sedikit miring seperti ini, dan sudut bukaan dari vertikalnya ke si gaya tersebut adalah phi ya, yang sudah saya definisikan tadi. Kemudian di sini kita juga punya sudut theta ya. Sudut theta di sini. Yang mana theta ini merupakan sudut antara garis ya, garis si tali ke garis vertikal ya dari titik O. Yang sudah didefinisikan pada soal. Nah, ini gaya gravitasinya. Nah, namun yang kita butuhkan pada soal kali ini adalah komponen gaya yang tegak lurus. Yang tegak lurus dengan si tali ini. Jadi yang kita ingin adalah komponen gaya yang ini, yang sudah diproyeksikan. Namun bagaimana proyeksinya kalau gayanya itu miring? Nah, kita bisa lihat segitiga ini ya, segitiga dari gaya FG ini. Nah, kita akan punya di sini ada titik M1 ya, di sini titik M1, di sini sisi panjang ya, yang mana panjangnya itu sebesar FG. Di sini adalah salah satu sisi yang bukan panjangnya ya. Dan di sini letak sudut siku-sikunya berada pada bagian ini. Kemudian di sini kita punya sudut, di sini sudut phi, di sini sudut theta. Yang berarti sudut pada titik M1 ini kita punya sudut phi ditambah theta ya, atau theta ditambah phi. Nah, kalau kita proyeksikan sudut FG ini, nah kita kan yang ingin dicari adalah panjang bagian yang berseberangan dengan sudutnya. Nah, kalau berseberangan dengan sudut, maka komponen gaya yang kita tinjau adalah FG sin. Nah, sinnya itu sin dari apa? Sinnya adalah sin dari sudut total ini, yaitu theta ditambah phi. Sehingga yang akan kita tinjau komponennya hanyalah sudut sin theta ditambah phi. Terus sudut satunya lagi seperti apa? Nah, sudut satu lagi kan adalah komponen cosnya ya. Ini adalah FG cos theta ditambah phi. Nah, ini tidak akan kita tinjau pengaruhnya karena arahnya itu sudah sejajar dengan talinya ya, maka tidak akan menghasilkan torsi sama sekali. Nah, yang akan menghasilkan torsi terhadap titik O
pada M1 adalah adalah komponen gaya yang sin-nya saja. Nah, dari sini kita bisa cari ya nilai dari sin theta plus phi ya melalui hubungan geometri atau hubungan trigonometri, yaitu sin theta plus phi adalah sin theta cos phi adalah sin theta dikalikan cos phi ditambah sin phi cos theta. Saya umumnya mengingat dengan cara sin cos, cosin, di mana sin yang depan dan cos yang sin cos lalu cosin itu sudutnya berulang ya. Bisa juga ini sin cos ya, sin cos ditambah cos sin. Yang mana sudutnya berulang, jadi sin theta cos phi, cos theta sin phi. Ini sama saja. Dua nilai ini pasti sama. Nah, baru kita akan lihat besar-besar dari nilai sin theta, cos phi, cos theta, dan sin phi dari geometri pada segitiga ini. Nah, ini lihat ya. Saya gambarkan lagi segitiganya. Perhatikan pada segitiga ya. Ini saya gambarkan cukup besar agar jelas. Di sini kita punya sudut theta, di sini kita punya sudut phi. Di sini panjang totalnya adalah L ya. Panjang total L, di sini panjangnya adalah D. Ini bukan 90 derajat ya. Di sini kita akan bisa bagi ya, bisa bagi segitiga ini menjadi dua bagian, dua segitiga siku-siku di sini. Yang mana panjang bisa dibilang panjang alas ya, panjang alas ini adalah alasnya, ini adalah alas segitiga 1. Alas segitiga 1 sini adalah alas segitiga 2. Panjang alas segitiga 1 adalah D dikalikan D dikalikan cos theta. Sedangkan alas dari segitiga 2 ya, di sini adalah L, nantinya adalah L dikurangi D cos theta. Lalu tingginya itu adalah D kali sin theta. Ini adalah dari segitiga 1. Nah, dengan membandingkan besaran-besaran seperti tinggi dari segitiga theta dan phi ini, kita bisa lihat kalau tinggi D sin theta ini sebenarnya akan sama ya. Akan sama dengan R dikalikan sin phi. Sehingga kita langsung punya kalau sin phi ini adalah D sin theta dibagi R. Yang mana R kita sudah dapatkan sebelumnya. Kemudian kita juga akan cari nilai dari cos phi itu sendiri. Cos phi itu adalah sisi sebelahnya dibagi sisi panjangnya, sisi miring. Itu L dikurangi D cos theta dibagi R. Sekarang untuk sin theta dan cos theta-nya ini kita diasumsikan sudah diketahui ya dari soal. Kemudian kita juga akan gunakan pendekatan sudut kecil. Karena theta itu nilainya jauh lebih kecil dari 1. Sehingga dengan ini kita bisa aproksimasikan kalau sin theta akan sama dengan theta, lalu cos theta akan sama dengan 1. Sehingga kita akan punya sin phi-nya ya menjadi D theta per R ya. Menjadi D theta per R dan cos phi-nya adalah L dikurangi D per R seperti ini. Kemudian kita juga akan punya penyederhanaan dari si R ya. Karena cos theta-nya itu 1, ya kita akan punya L kuadrat ditambah D kuadrat dikurangi 2 LD. Ya. Di sini kita bisa faktorkan ini kan merupakan bentuk kuadrat ya, kuadrat dari penjumlahan pengurangan dua buah besaran. Di sini kita akan punya L dikurangi D kuadrat.
ini L kurang D ya, bukan D kurang L, karena L itu lebih besar dari D. Ya, sehingga kita punya R itu adalah L ditambah D, seperti ini. Maka kita akan punya persamaan baru di sini. Kita akan punya sin si phi itu adalah D kali theta per L kurang D, dan cos si phi itu ternyata adalah L kurang D per L kurang D yang sama dengan 1. Oke, berarti kita di sini sudah punya semua hal yang kita butuhkan. Dan sekarang kita akan tinjau diagram benda bebasnya lagi, yang mana kita hanya akan butuh komponen gaya yang sudah diproyeksikan ya. Ini adalah Fg sin theta ditambah phi, seperti ini. Berarti kalau ini panjang lengannya adalah D terhadap titik O, maka kita tinjau torsinya ya. Tinjau torsi dari hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton untuk rotasi, maka untuk rotasi kita akan punya persamaan sigma tau ya adalah I kali alfa. Di sini si massa M1 dia akan memiliki percepatan sudut ke arah searah jarum jam ya. Sehingga di sini akan saya nyatakan semua gaya yang searah jarum jam itu positif. Nah, si torsinya ini berasal dari mana? Berasal dari komponen gaya gravitasi yang sudah kita cari, yaitu Fg sin theta ditambah phi dikalikan D. Nah, ini sama dengan I-nya itu apa? Momen inersi dari massa titik adalah M1 kali D kuadrat. Dan alfanya kita bisa drop vektornya ya, notasi vektornya. Nah, kita akan punya persamaan, sini kita punya Fg sin theta ditambah phi. Nah, ini D-nya bisa langsung saya coret ya. D-nya bisa langsung saya coret sama dengan M kali D, M1 kali D alfa. Kali D alfa. Nah, kita akan ekspansi baik si gaya gravitasinya dan juga si sin tetanya. Kita punya dari sebelumnya adalah G M1 kali M2 per R kuadrat dikali sin theta. Sin tetanya adalah sin theta cos phi tambah cos theta sin phi sama dengan M1 D alfa. M1 di sini ada di kedua ruas, ini kita bisa coret. Kemudian kita akan masukkan lagi nilai R-nya dan masing-masing nilai trigonometri. Kita punya G M2 dibagi L dikurangi D kuadrat. Sin tetanya adalah theta, cos phi itu adalah 1 ya. Nah, lalu cos dari theta itu 1 juga. Lalu sin tetanya, sin phi adalah D kali theta per L minus D sama dengan D kali alfa. Nah, di sini sudah terlihat bagus ya, karena kita bisa faktorkan si tetanya dari dalam kurung sini, dan kita punya 1 ditambah D per L minus D dikali theta sama dengan D kali alfa. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi, yang suku dalam kurung ini akan menjadi L minus D per L minus D ditambah D per L minus D, yang mana ini menjadinya L ya, si D-nya saling mencoret. Kita akan punya ini G M2 dibagi L minus D kuadrat dikalikan L per L minus D theta sama dengan D dikali alfa. Oke, di sini dalam meninjau osilasi, percepatan sudut dari gaya M1 ini dia akan bernilai minus dari turunan 2 kali si theta terhadap waktu ya, atau di sini minus D kuadrat theta dt kuadrat. Nah, sehingga kita akan punya persamaan G M2 per L minus D kuadrat L per L minus, di sini L minus D nya akan saya gabungkan ya, L minus D pangkat 3 kali L ya
theta sama dengan minus D dikali theta double dot. Kita akan pindahkan semua suku ke ruas kiri dan menyisakan 0 di ruas kanan. Kita punya D dikali theta double dot ditambah G M2 per L minus D pangkat 3 L theta sama dengan 0. Ini saya akan bagikan D-nya ya. Tekan saya bagi D sehingga kita punya persamaan berikut, yaitu theta double dot ditambah G M2 per L minus D pangkat 3 dikalikan L D theta sama dengan 0. Nah, ini udah sama atau udah serupa dengan persamaan osilasi yang kita cari, yang kita definisikan di awal. Nah, berarti kita punya omeganya, omega kuadrat adalah G M2 per L minus D pangkat 3 L per D. Ya, sehingga omeganya tinggal kita kuadratkan. Namun ini masih merupakan nilai dari kecepatan sudut osilasi, belum merupakan periode osilasinya. Nah, periode osilasinya itu apa? Periode osilasinya itu didefinisikan sebagai T adalah 2pi per omega. Berarti kita punya 2pi dikalikan D per L ya, D per L dikali L minus D pangkat 3 per G M2 ya. Dan ini adalah jawabannya melalui cara pertama, melalui gaya. Kalau melalui cara kedua ya, menggunakan energi, melalui energi atau lebih tepatnya melalui hukum kekalan energi, kita harus cari dulu total ya, total dari energi mekanik ya, atau total energi yang dimiliki dari sistem. Oke, energi sistem pada suatu waktu ya, E itu merupakan penjumlahan dari energi kinetik dari sistem ditambah energi potensialnya ya. Nah, pada kasus ini benda yang bergerak ya, benda yang bergerak itu hanya M2 saja, hanya merupakan M2 saja, yang mana pergerakannya ini merupakan pergerakan rotasi ya terhadap titik O, sehingga energi kinetiknya adalah setengah ya dikali I ya, I terhadap titik O dari M2 dikalikan omega kuadrat. Omega kuadratnya ini apa? Omega kuadrat ini masih ini merupakan ini saya ganti deh notasinya. Ini adalah theta dot kuadrat. Karena ini perubahan sudut theta ya terhadap waktu dan bukan omega osilasi. Ya, hati-hati terhadap notasi ya. Kemudian energi potensial. Nah, energi potensial yang dimiliki sistem itu merupakan energi potensial gravitasi. Yang mana ini bisa dicari dari gaya gravitasi sebelumnya, namun umumnya di sekolah juga sudah diajarkan kalau energi potensial gravitasi itu adalah minus G dikali M1 M2 dibagi R. Nah, sehingga dengan R di sini ya, tadi sudah saya definisikan sebagai L kuadrat ditambah D kuadrat dikurangi 2LD cos theta. Nah, perlu diingat kalau menggunakan sistem menggunakan energi ini, nyatakan semua variabel tanpa menggunakan pendekatan terlebih dahulu di awal. Jadi jangan pakai theta jauh lebih kecil dari 0. Jauh lebih kecil dari 1, karena kalau begini R-nya itu akan konstan ya. R-nya malah bernilai L minus D kuadrat saja, dan ini konstan dan tidak ada perubahan sama sekali. Nah, makanya kita akan gunakan pendekatan sudut kecilnya di akhir. Nah, sehingga kita akan punya persamaan total energi dari sistem adalah setengah I. Nah, I-nya itu tadi adalah M1 dikali D kuadrat. Nah, ini theta dot kuadrat ya, ditambah energi potensialnya jadinya minus G kali M1 per M2 per
Sini per L kuadrat ditambah D kuadrat dikurangi 2LD cos theta pangkat setengah. Karena harus diakarkan. Lalu dari sini bagaimana? Dari sini kita akan turunkan terhadap waktu. Nah, kenapa? Karena ini sistemnya terisolasi. Dia tidak mendapatkan gaya eksternal dari luar. Si M1-nya ini nggak kita dorong, nggak diberi mesin atau nggak diberi panas apapun ya. Dan M2-nya juga ini kita nggak apa-apain. Sehingga energi total dari sistem teroscilasi itu akan konstan. Ya, ketika kita menurunkan sesuatu yang konstan, ya, maka nilainya akan 0. Ya. Turunan terhadap waktunya pasti 0. Karena nggak berubah. Kalau berubah ya berarti sistemnya nggak terisolasi. Sehingga kita akan punya di sini, jadi turunan terhadap waktu ya, dari setengah M1 D kuadrat theta dot kuadrat dikurangi G M1 M2 per L kuadrat ditambah D kuadrat dikurangi 2 LD cos theta pangkat setengah sama dengan 0. Nah, ini yang berubah terhadap waktu itu apa? Yang berubah terhadap waktu adalah sudut tetanya. Sehingga kita nanti akan melihat turunan semua konstanta lain itu bakal nggak berubah, namun yang berubah cuma theta aja. Sehingga di sini kita akan punya turunan suku pertama, ini adalah setengah M1D kuadrat, lalu turunan dari theta dot kuadrat terhadap waktu, itu jadinya 2 kali theta dot ya, dikalikan theta double dot. Kemudian untuk suku keduanya, ketika diturunkan, kita akan punya G M1 M2, lalu ini dikalikan ya, suku yang turunan dari bawahnya, ini menjadi minus setengah, ya minus setengah, di sini dikalikan L kuadrat tambah D kuadrat dikurangi 2 LD cos theta, di sini pangkatnya turun jadi minus 3/2. Lalu turunan dalamnya adalah dikali minus 2LD sin theta ya. Maaf, plus 2LD sin theta. Karena di sini nanti minus ketemu minus. Jadi 2LD sin theta dikalikan lagi ya, jangan lupa ada theta dotnya di akhir seperti ini, dan nanti semua hal ini akan bernilai 0 ya, panjang. Oke, di sini banyak yang bisa kita coret ya, di sini banyak yang bisa kita coret. 1 faktor setengah dan 2 di suku pertama, lalu faktor setengah dan 2 di suku kedua ya, ada faktor yang sama. Kemudian tanda minus, di sini minus kali minus jadi positif. Nah, sampai sini kita bisa dapatkan di sini punya M1 D kuadrat theta dot theta double dot ditambah G M1 M2. Oh ya, di sini M1-nya bisa saya coret juga. M1 dicoret, M1-nya juga dicoret dari kedua suku. Sehingga kita punya D kuadrat theta dot dikali theta double dot ditambah G M2 dikalikan di sini adalah ini karena pangkat minus 3/2 ya, berarti di bawah itu L kuadrat ditambah D kuadrat dikurangi 2 LD cos theta pangkat minus 3/2. Atasnya ada tersisa L kali D sin theta dot sama dengan 0. Oke. Di sini theta dotnya juga bisa kita hilangkan dari kedua ruas. Lalu D kedua ruas juga bisa kita hilangkan. Oke, di sini saya akan langsung bagi kedua ruasnya dengan D lagi ya. Sehingga kita akan tersisa theta double dot saja. Theta double dot di suku pertama ditambah G M2 dikali L per D di sini. Di sini dikalikan sin theta per L kuadrat ditambah D kuadrat dikurangi 2LD cos theta pangkat minus 3/2. Maaf, minusnya seharusnya hilang. Nah, persamaan ini akan sama dengan 0. Seperti ini. Ini udah terlihat mirip seperti persamaan sebelumnya ya. Kalau kita bandingkan dari persamaan pertama ya, namun perbedaannya hanyalah
Di sini kita belum gunakan pendekatan sudut kecil. Oleh karena itu kita akan gunakan lagi ya pendekatan sudut kecil, di mana sudut kecilnya di sini adalah si theta yang jauh lebih kecil dari 1, dan kita punya sin theta kurang lebih adalah theta dan cos theta kurang lebih adalah 1. Nah, sehingga kita akan punya di sini adalah theta double dot ditambah G M2 L per D. Sin tetanya adalah theta. Lalu di sini ini kan menjadi L kuadrat ya. L kuadrat ditambah D kuadrat dikurangi 2LD. Nah, ini sama seperti sebelumnya kita bisa faktorkan menjadi L minus D dikuadratkan. L minus D dikuadratkan, lalu dipangkatkan lagi 3/2. Sehingga akhirnya ini menjadi L minus D pangkat 3 saja sama dengan 0. Nah, ini terlihat ya, udah sama persis dengan persamaan pada cara sebelumnya. Namun penulisannya ini saya akan ganti jadi G M2 dibagi L minus D pangkat 3 dikali L per D theta sama dengan 0. Nah, ini bandingkan dengan persamaan osilasi, udah sama ya, udah mirip seperti ini dengan omega kuadratnya adalah G M2 per L minus D pangkat 3 L per D. Kalau kita ingin mencari omeganya, maka kita akarkan kedua ruas ya, sehingga kita dapat akar G M2 per L min D pangkat 3 kali L per D, dan si periodenya seperti biasa adalah 2pi per omega, sehingga kita punya T adalah 2pi kalikan L minus D pangkat 3 per G M2 L dikali, di atasnya dikalikan D lagi. Ya, ini sudah sama kalau kita bandingkan di kedua cara. Ya, jadi caranya sama saja. Kalau kalian asalkan benar proses penurunannya, hasilnya akan sama. Ya, baik. Itu saja pembahasan yang bisa saya berikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya, dan juga terima kasih sudah menonton ya. Semoga video ini juga informatif serta edukatif untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.